Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi bersama saya Pak Septian Kurnia dalam pembelajaran geografi kelas 11. Oke, seperti yang sudah kita pelajarin sebelumnya, di semester 2 ini pembelajaran geografi kita masuk di materi dinamika kependudukan. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai kelahiran, kematian, dan migrasi. Dan kali ini kita akan belajar mengenai piramida. Iya, bukan piramida yang ada di Mesir ya, namun piramida beserta materi sumber data kependudukan. Oke, bersama Pak Septian ya, slow bowlers anti galau. Oke, yang pertama, biar kita lebih berkah di awal pertemuan pembelajaran ini, let us pray together. Pray start. Pray finish. Next, langsung kita ke pembelajaran yang slide pertama, yaitu sumber data kependudukan. Oke, jadi kalau kita melihat ya, dari mana semua data kependudukan yang senantiasa ditampilkan oleh tim observasi dunia ataupun dari data kependudukan ataupun dari BPS ya, Badan Pusat Statistik yang sudah disediakan baik itu di kota ataupun dalam bentuk nasional. Nah, dari mana itu mereka dapatkan? Oke, kalau yang pertama ya, ini foto saya waktu melakukan survei ya. Nah, yang pertama itu adalah sumber data kependudukan, yaitu melalui sensus. Nah, sensus ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama sensus primer, kemudian sensus sekunder. Jadi sensus primer itu didapatkan datanya secara langsung dari masyarakat. Contohnya saya ini ya. Oke. Nah, namun kalau data sekunder dia bisa berupa tidak langsung, seperti Pak RT memberikan form ataupun pendataan penduduk, dan nanti ketika sudah selang beberapa hari Pak RT akan mengambil form yang sudah dibagikan ke masyarakat tersebut dan dikumpulkan kepada anggota BPS ataupun tim anggota sensus, seperti itu. Jadi yang paling utama sensus tadi ya dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Kalau sensus penduduk di sini adalah perhitungan jumlah penduduk ya. Jadi dia tuh pada dasarnya perhitungan jumlah penduduk, berapa nih penduduk yang ada di kota Palembang contohnya, yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ya, oke, sensus ini juga ada dua ya, dilakukan de jure dan de facto. Apa itu de jure? De jure adalah misalnya nih orang asli, misalnya si A ya melakukan survei di kawasan RT 46. Ketika dia melakukan survei yang ada di tempat tersebut, salah satu rumah misalnya. Nah, salah satu rumah tersebut misalnya ada 4 orang nih, ayah, ibu, adik, anaknya 2 ya, kakak dan adik. Nah, 4 orang ini asli RT dari RT 1 ya, kita umpamakan RT 1 ya. Nah, 4 orang ini akan jelas-jelas didata. Namun misalnya si keluarga A ini RT 1, kemudian dia tinggal bersama kakek neneknya yang notabene-nya merupakan RT di lain domisili, misalnya RT di seberang Ulu ya. Nah, yang didata cuman si orang asli RT situ, si ayah, ibu, anaknya 2 ini. Ya, kakek dan neneknya tidak didata. Itu kalau secara de jure. Kalau secara de facto ya, misalnya tadi, kalau bedanya, kalau si keluargaan tadi, si sensus nih, orang sensus datang, dan si kakek nenek ini sudah lama
Ibarat tuh paling lama dia menginap 1 malam tersebut, walaupun dia bukan orang asli RT 1, dia tetap didata. Itu secara de facto. Kalau de jure dia penduduk asli RT 1 yang didata, namun kalau de facto kakek neneknya tadi yang menginap semalam itu tetap didata. Seperti itu. Kemudian yang kedua, registrasi penduduk. Nah, registrasi penduduk ini sama halnya yang sering kita lakukan setiap hari. Misal, mulai dari kita kejadian-kejadian penting yang dialami oleh masyarakat ataupun manusia. Contohnya kelahiran. Nah, ketika kita lahir itu dicatat sebuah ataupun dibuatkan sebuah akta. Kemudian ketika dua orang insan ingin menikah, dia akan dibuatkan kartu keluarga baru. Ketika seseorang sudah menginjak 17 tahun ataupun 18 tahun, dia akan membuat yang namanya KTP ataupun pencatatan-pencatatan penting ya, yang lain-lainnya yang merupakan bagian dari registrasi penduduk ini ya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan peristiwa penting dari masyarakat ini merupakan registrasi penduduk. Oke, ngerti ya? Selanjutnya adalah ini. Yang terakhir adalah survei penduduk. Nah, survei penduduk ini merupakan penelitian ilmiah mengenai penduduk dengan cara meneliti sampel dari populasi penduduk. Misalnya di satu orang nih, misalnya si Budi ya. Si Budi akan melakukan survei di Kabupaten Banyuasin. Nah, Kabupaten Banyuasin ini, misal kita ambil contoh, dia ada 30 kecamatan ya. Nah, yang mana kecamatan ini memiliki RT, RW ataupun lurah-lurah ataupun desa-desa masing-masing. Namun dengan survei ini dia cukup diambil sampel misalnya yang dapat mewakili klaster dari Kabupaten Banyuasin tersebut. Misalnya 30 kecamatan nih. Namun yang dengan melakukan sampling ataupun sampel yang dapat mewakili 30 tersebut cukup bisa misalnya kita ambil cuma 5 kecamatan yang akan disurvei. Jadi dia 5 kecamatan ini dapat mewakili dari Kabupaten Banyuasin tersebut. Oke, ngerti ya? Jadi survei penduduk itu merupakan cara ilmiah untuk melakukan sampling, misalnya 30 diambil cuma 5, kemudian registrasi. Itu pada dasarnya peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh manusia, baik itu kelahiran, pernikahan, dan kematian. Kemudian sensus penduduk, ya di sini merupakan perhitungan jumlah penduduk. Oke, next kita pindah ke piramida penduduk. Check it out. Oke, nah yang kedua adalah piramida penduduk. Nah, piramida penduduk di sini merupakan grafik khusus ya yang digunakan untuk menampilkan komposisi jenis kelamin dan umur dari suatu populasi atau kelompok. Nah, kalau dulu di pelajaran kelas 8 SMP, mata pelajaran IPS, kita sudah pernah mengenal yang namanya piramid ya ataupun piramida penduduk. Nah, jadi di geografi, khususnya mata pelajaran geografi di SMA ini kita akan mengulas lebih dalam lagi. Oke, jadi piramida penduduk sini dibagi menjadi 3 ya. Pertama ekspansif atau piramida penduduk tua, kemudian konstruktif ya, piramida penduduk tua, dan piramida stationary atau piramida berbentuk granat. Oke, langsung saja yang pertama yaitu piramida penduduk ekspansif ya, ataupun sering kita sebut ataupun sering kita kenal dengan piramida penduduk muda. Nah, di sini kita lihat ya, yang di bawah ini merupakan paling bawah. Kenapa dia panjang? Ini kalau kita baca ya, saya buatkan ini ya dulu ya. Ya. Kenapa di bawahnya ini panjang? Berarti ini menandakan tingkat kelahiran tinggi atau penduduk di usia di bawah 5 tahun itu banyak.
ya. Jadi yang paling pertama kita bisa baca ya, jumlah penduduk usia muda 0 sampai 19 tahun ya. Dari sini sampai sini ya, 0 sampai 19 tahun sangat besar. Ya, dari sini kita bisa lihat ya, jumlahnya sangat besar. Sedangkan usia tua sangatlah sedikit. Nah, kita lihat dengan piramida yang semakin mengerucut ke atas, di mana yang paling sedikit itu di atas 85 tahun ya, semakin tua semakin habis. Nah, jadi kita baca ya, tingkat kelahiran sangat tinggi dan tingkat kematian sangat tinggi. Oke, kemudian pertumbuhan penduduk relatif tinggi. Kenapa? Karena rata-rata di negara berkembang penduduknya itu sangat produktif. Ya, jadi tingkat kelahirannya sangat tinggi, dan dia juga kadang-kadang memegang yang namanya opini ataupun semacam turun-temurun ataupun kalimat tertentu ya, contohnya yaitu banyak anak banyak rezeki. Nah, itu kadang-kadang menyebabkan banyak penduduk yang berusia muda ataupun banyak orang itu kalau memikirkan banyak anak banyak rezeki. Ya, benar sekali. Oke, jadi rata-rata piramida penduduk ini ternyata banyak ditemukan dan banyak di negara Indonesia, contohnya negara-negara yang berkembang. Oke, selanjutnya yang kedua adalah piramida penduduk stasioner ataupun piramida penduduk dewasa ya. Nah, di sini kita lihat ya polanya. Kenapa dikatakan piramida penduduk dewasa? Karena rata-rata di sini banyak penduduk yang berusia dewasa dibandingkan yang usia tua ataupun usia muda. Nah, di sini biasanya ya tadi ya, jumlah penduduk usia muda dan dewasa relatif seimbang. Angka kelahiran tidak begitu tinggi dan angka kematian relatif rendah. Pertumbuhan penduduk rendah. Oke, nah kenapa jumlah usia muda dan dewasa relatif seimbang? Ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya kesehatan, tingkat kesehatan lingkungan, kemudian pola makan. Biasanya mereka sangat menjaga itu, dan ini sering ditemukan di negara-negara maju, contohnya di Amerika Serikat, kemudian Jepang, Singapura ya. Nah, jadi angka kelahiran tidak begitu tinggi ya, memang tidak begitu tinggi karena rata-rata orang-orang di negara maju mereka lebih memfokuskan kepada pekerjaan mereka, dan mereka sering menganggap bahwasanya anak itu merupakan beban dari keluarga. Seperti itu. Jadi mereka kadang-kadang sangat-sangat tidak ingin menikah dan ingin lebih berkarir seperti itu. Dan ini juga menyebabkan beberapa masalah yang ditimbulkan ataupun ketakutan-ketakutan dari negara-negara tersebut. Contohnya kalau memang mereka tidak mau menikah, jadi tidak akan ada penerus lagi di negara tersebut. Sayang sekali ya. Pertumbuhan penduduk rendah ya, karena mereka tadi rata-rata tidak mau menikah ya. Sayang sekali. Ini contohnya ada di negara-negara maju. Dan yang terakhir adalah piramida penduduk tua ataupun konstruktif. Nah, di sini jumlah penduduk usia muda ya, jumlah penduduk usia muda 0 sampai 19 tahun dan usia tua di atas usia 64 tahun sangatlah kecil. Jumlah penduduk dewasa terbanyak pada usia dewasa. Angka kelahiran dan kematian sangat rendah. Oke, ini ya. Kelahiran dan kematian sangat rendah. Kemudian pertumbuhan penduduk sangatlah rendah. Penduduk cenderung berkurang ya, ini tulisannya berkurang dari tahun ke tahun. Kenapa? Ini juga sering terjadi juga di contohnya negara-negara berkembang ataupun negara-negara maju ya, saya. Jadi sama halnya tadi, banyak dari mereka itu menganggap bahwasanya anak-anak itu ataupun anak merupakan beban dari keluarga. Jadi kata-kata mereka di sini tidak mau yang namanya menikah.
Jadi kalau tidak mau menikah otomatis tidak akan ada penduduk-penduduk yang berusia muda. Nah, ini juga dipengaruhi juga tadi salah satu faktornya yaitu kesehatan, pola makan, kemudian gaya hidup ya yang menyebabkan mereka rata-rata awet muda ataupun sehat-sehat, sehingga angka kelahirannya, angka kematiannya sangatlah rendah seperti itu. Kak, berbanding terbalik kalau di negara-negara berkembang ya, di mana pola makan, kemudian tingkat kesehatan lingkungan itu sedikit jauh ya dibanding negara-negara maju, sehingga menyebabkan angka kematian di negara-negara berkembang itu sangatlah tinggi. Oke, sampai sini mengerti ya? Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oke, alhamdulillah, see you next time. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.